Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari pertama Nofrana Aji, yang kedua Faisal Rijaldi, dan yang ketiga Ulfa Rofi Anita dari kelas MJ 801 akan mempresentasikan makalah UTS terkait manajemen keamanan cyber atau Cyber Security Management dan penerapannya pada ekosistem e-commerce. Nah, adapun agenda presentasi kali ini, yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang dan urgensi mengapa keamanan cyber itu penting di era digital. Yang kedua, kami akan menjelaskan terkait kerangka PPT atau People, Process, and Technology sebagai fondasi. Yang ketiga, kami akan menjelaskan terkait tata kelola dan klasifikasi, governance, risk, policy, dan klasifikasi informasi. Yang keempat, kami akan membahas terkait ragam ancaman cyber atau tipologi serangan yang mengancam e-commerce. Yang kelima, kami akan membahas mengenai teknologi keamanan data atau defense in deep dan solusi teknologi kunci, serta yang terakhir akan ada studi kasus terkait e-commerce, bagaimana analisis serangan dan mitigasi berbasis PPT-nya. Nah, yang pertama, adapun urgensi keamanan siber itu sendiri yang seperti yang kita ketahui bahwa dalam era transformasi digital yang berkembang pesat ini, keamanan cyber atau cyber security telah bertransformasi dari sekedar fungsi operasional teknologi informasi menjadi pilar strategi dalam manajemen risiko. Nah, keamanan cyber merujuk pada serangkaian metode, praktik, teknologi yang dirancang secara komprehensif untuk melindungi jaringan, perangkat, program, dan data dari akses yang tidak sah, eksploitasi, maupun kerusakan. Fundamental dari manajemen keamanan informasi berakar pada konsep CI triad, yaitu confidentiality, integrity, serta availability. Nah, lanskap ancaman cyber global terus mengalami eskalasi, baik dari segi volumenya maupun tingkat kencanggihannya. Terdapat pergeseran paradigma di mana penyerangan beroperasi dengan metode sangat terstruktur, seperti maraknya ransomware as a service, eksploitasi berbasis kecerdasan buatan atau AI, serta serangan rantai pasokan hingga eksploitasi kerentanan pada infrastruktur komputasi awan. Nah, fenomena ini mengharuskan organisasi terutama di sektor e-commerce yang sangat bergantung pada integritas transaksi dan data pelanggan untuk memiliki tata keamanan cyber yang tangguh. Nah, berdasarkan urgensi keamanan cyber serta latar belakang di atas, maka diperlukan kajian komprehensif mengenai bagaimana konsep keamanan cyber dikelola dengan integrasi elemen manusia, proses, dan teknologi, serta bagaimana penerapannya secara spesifik dalam mitigasi risiko pada ekosistem e-commerce. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait konsep dan ragam elemen dalam cyber security. Seperti yang kita ketahui, manajemen keamanan cyber yang komprehensif tidak dapat bertumpu pada instrumen teknologi semata. Organisasi memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan 3 elemen inti, yaitu people, process, and technology. Adapun elemen people atau manusia merupakan sumber daya yang merupakan garis pertahanan pertama, sekaligus titik paling rentan. Nah, pemahaman perilaku organisasi sangat esensi dalam membangun budaya keamanannya atau security culture. Nah, adapun contoh implementasi manajerialnya yaitu adanya program edukasi kesadaran keamanan atau security awareness training, adanya simulasi phishing, dan adanya penegakan regulasi internal. Elemen yang kedua yaitu proses. Ini merupakan kerangka kerja dokumentasi dan prosedur tata kelola yang memastikan langkah-langkah penanganan keamanannya berjalan sistematis dan konsisten serta terukur. Adapun contoh implementasinya adanya SOP manajemen insiden, adanya disaster recovery plan, dan audit kepatuhan. Yang terakhir, elemen teknologi. Ini merupakan perangkat lunak dan keras yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon adanya intrusi secara preventif dan korektif. Adapun contoh implementasinya adalah adanya sistem endpoint detection and response firewall, enkripsi asimetris, dan multi-factor authentication atau MFI. Selanjutnya, adapun konsep security risk, policy, and governance. Jadi,
tata kelola keamanan itu sendiri adalah kerangka otoritas komprehensif yang memastikan bahwa strategi keamanan serta informasi selaras dengan sasaran bisnis serta mematuhi mandat regulasi yang berlaku. Nah, tata kelola ini diaktualisasi melalui kebijakan atau policy dan manajemen risiko atau risk management. Adapun security risk assessment atau manajemen risiko merupakan sebuah metodologi analitis untuk mengidentifikasi aset kritis, mengevaluasi probabilitas ancaman dan kerentanan, serta menghitung dampak potensial terhadap operasional bisnis untuk menentukan skala prioritas mitigasi. Selanjutnya, kebijakan dan kepatuhan atau Policy and Compliance. Ini merupakan adopsi standar internasional seperti SMKI, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mendetail bagaimana kontrol keamanan didesain, diterapkan, dan diaudit secara berkala. Yang terakhir yaitu Zero Trust Architecture. Ini merupakan paradigma tata kelola yang memformulasikan prinsip Never Trust, Always Verify. Nah, arsitektur ini mengeliminasi konsep kepercayaan otomatis berbasis lokal jaringan. Jadi setiap pengguna atau perangkat dan aplikasi wajib melalui tahap autentikasi terlebih dahulu dan otorisasi yang sangat ketat serta berkelanjutan sebelum diberikan akses terhadap aset. Adapun klasifikasi informasi dan privasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, public. Public itu merupakan informasi yang secara bebas dapat diakses oleh pihak eksternal tanpa resiko kerugian bagi organisasi. Contohnya misal profil perusahaan dan rilis pers. Yang kedua, klasifikasi informasi jenis internal. Internal ini merupakan informasi operasional yang penggunaannya dibatasi pada internal perusahaan. Internal perusahaan. Nah, kebocoran yang memiliki dampak ini relatif masih rendah, namun tetap memerlukan kontrol akses dasar. Jenis yang ketiga adalah rahasia, yaitu data bisnis strategis seperti kekayaan intelektual, rencana fungsi strategis, atau laporan keuangan pra-rilis. Nah, kompromi terhadap data ini dapat memicu kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Yang terakhir, klasifikasi sangat rahasia. Ini merupakan data privasi yang dilindungi oleh hukum seperti personally identifiable information milik karyawan dan pelanggan. Contohnya misal NIK, data medis, data transaksi finansial. Nah, pelanggaran terhadap data ini biasanya berimplikasi langsung pada sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, selanjutnya ada pun ragam ancaman serangan cyber adalah sebagai berikut. 1. Adanya malware, yaitu perangkat lunak yang destruktif yang mencakup virus, worm, trojan, horse, dan spyware yang dirancang untuk merusak sistem dan mencuri data sensitif secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, phishing dan rekayasa sosial. Ini merupakan teknik manipulasi psikologi yang mengeksploitasi kelengahan manusia guna mendapatkan kredensial log masuk, informasi finansial, ataupun data akses privilege lainnya. Yang ketiga, adanya distribute denial of service. Nah, serangan cyber yang berupaya mengganggu ketersediaan layanan pada server, layanan, atau jaringan target yang membanjiri target menggunakan lalu lintas internet palsu dan skala masif. Ancaman yang selanjutnya yang adalah SQL injection. Nah, injeksi kode berbahaya ke dalam input aplikasi web berbasis database dengan tujuan untuk memanipulasi, mengekstrak, dan menghapus data yang tersimpan di dalam database SQL. Ragam yang terakhir adalah insider threat, yaitu insiden keamanan yang diinisiasi oleh individu dalam lingkup internal organisasi, misalnya karyawan, kontraktor, atau mitra bisnis, baik secara sengaja dengan motif sabotase maupun akibat kelalaian operasional. Kita masuk ke pembahasan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait konsep dan penerapan teknologi keamanan data. Seperti yang kita ketahui, dalam industri e-commerce, integritas transaksi dan perlindungan data konsumen merupakan aset fundamental. Nah, untuk menanggulangi eksploitasi, platform e-commerce wajib mengimplementasikan arsitektur keamanan berlapis atau defense in deep. Nah, teknologi kunci yang diterapkan meliputi yang pertama yaitu
Enskripsi kriptografi. Ini merupakan perlindungan data melalui metode kriptografi. Data dilindungi baik pada saat disimpan di dalam server menggunakan standar seperti AES 256 maupun pada saat transmisi melalui protokol TLS atau SLS untuk menjamin keamanan komunikasi HTTP atau HTTPS. Yang kedua, tokenisasi, yaitu pengamanan instrumen pembayaran elektronik di mana primary account number kartu kredit konsumen diganti dengan representasi alfanumerik acak. Nah, hal ini memastikan bahwa data finansial sesungguhnya tidak tersimpan secara utuh di dalam sistem pedagang. Yang ketiga, adanya web application firewall, yaitu lapisan proteksi eksternal yang menganalisis dan memfilter lalu lintas protokol HTTP secara real time untuk memitigasi eksploitasi terhadap kerentanan web seperti cross-site script dan SQL injection. Yang terakhir adanya multi-factor authentication atau MFA. Ini penerapan kebijakan otentikasi ganda yang mewajibkan pengguna memvalidasi identitas menggunakan lebih dari satu metode verifikasi guna mencegah pengambilan akun akibat pencurian kredensial. Selanjutnya, kita akan masuk pada analisis manajemen risiko dengan studi kasus skenario sebagai berikut. Jadi, platform e-commerce fiktif berskala nasional mengalami anomali lalu lintas jaringan selama pelaksanaan kampanye flash sale. Nah, evaluasi dari tim keamanan atau Security Operational Center mengidentifikasi adanya serangan gabungan dari DDoS volumetric yang menargetkan kelumpuhan server utama bersama dengan serangan credential stuffing yang dilakukan secara otomatis menggunakan botnet untuk mengeksploitasi jutaan kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang bocor di situs pihak ketiga. Nah, pendekatan mitigasi atau analisis berbasis framework PPT yang kita gunakan adalah yang pertama pendekatan teknologi. Jadi untuk mempertahankan aspek ketersediaan atau availability, infrastruktur dihubungkan dengan kapabilitas mitigasi DOS berbasis komputasi awan yang melakukan traffic scrubbing dan mengeliminasi paket data berbahaya sebelum mencapai server asal. Nah, guna menggagalkan credential stuffing tadi diterapkan rate limiting API serta algoritma CAPTCHA adaptif yang mendeteksi pola perilaku non-manusia. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan tata kelola atau proses and governance, di mana eskalasi insiden dijadikan mengacu pada insiden response plan. Secara proaktif, manajemen akan merilis kebijakan keamanan yang mewajibkan seluruh akun yang terdeteksi dalam upaya penetrasi untuk melakukan pembaruan kata sandi secara mandiri. Nah, tim tata kelola nanti juga akan mengaudit rekam jejak akses untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi dengan memvalidasi bahwa tidak ada kebocoran klasifikasi dan sangat rahasia. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan sumber daya manusia. Nah, analisis SOC ini beroperasi memonitor visibilitas keamanan serta continue melalui platform security informasi dan event management CM. Nah, sementara itu, inisiatif edukasi digencarkan kepada pelanggan melalui saluran komunikasi resmi untuk meningkatkan adopsi penggunaan multi-factor authentication sebagai langkah preventif jangka panjang. Nah, dari penjelasan di atas, baik terkait teori maupun analisis analisis skenario insiden tadi, dapat kita simpulkan bahwa keamanan siber dalam disiplin ilmu manajemen tidak lagi dapat dipotong secara parsial sebagai tanggung jawab teknis, melainkan merupakan ekosistem manajemen risiko yang komprehensif. Nah, menghadapi kompleksitas lanskap ancaman global, mulai dari evaluasi ransomware hingga kerentanan rantai pasokan, organisasi diwajibkan untuk mengadopsi sinergi tripartit antara elemen manusia, proses, dan teknologi atau PPT tadi. Nah, implementasi tata kelola yang tangguh yang didasari pada kebijakan klasifikasi informasi, yang presisi serta arsitektur mutakhir seperti Zero Trust, ini merupakan prasyarat fundamental. Jadi, studi kasus pada platform e-commerce tadi merepresentasikan realitas bahwa kapabilitas teknologi seperti enskripsi dan
WAF harus didukung oleh prosedur penggunaan insiden yang terstruktur dan patuh hukum terhadap regulasi privasi data. Dengan demikian, investasi berkelanjutan dan manajemen keamanan cyber bukan hanya sekedar instrumen perlindungan aset digital, melainkan fondasi esensi yang menjaga kredibilitas, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan bisnis strategis dalam perekonomian digital. Nah, adapun saran kami terhadap beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh organisasi, khususnya yang beroperasional dalam industri e-commerce, antara lain yang pertama, harus adanya peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan. Mengingat human error dan social engineering tadi masih menjadi faktor serangan utama. Organisasi harus berinvestasi dalam program pelatihan kesadaran keamanan cyber atau security awareness yang adaptif dan terukur bagi seluruh elemen karyawan. Saran selanjutnya yaitu melakukan audit dan pembaharuan kebijakan. Jadi tata kelola keamanan insiden respon plan tadi harus diaudit, dievaluasi, dan disimulasikan secara rutin agar selalu selaras dengan eskalasi ancaman terbaru serta mematuhi pembaharuan regulasi privasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Saran yang ketiga adalah mengadopsi proaktif terhadap teknologi masa depan. Jadi organisasi disarankan untuk mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam sistem intelijen keamanannya guna mempercepat deteksi anomali serta mengakselerasi transisi penuh menuju arsitek zero trust. Yang terakhir, sarannya adalah melakukan edukasi penggunaan eksternal kepada konsumen. Jadi platform e-commerce ini perlu mengambil peran proaktif dalam mengedukasi pelanggaran mengenai pentingnya perlindungan data mandiri, termasuk mendorong penggunaan MFA atau multifaktor authentication serta kehati-hatian terhadap berbagai modus penipuan secara daring. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.